Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Firdausi Uzula, NIM 035, Bisnis Cerdas Kelas D. Nama saya Anggun Dwi Octavia, NIM 180441100117. Saya Herlina Ayu Jayanti, NIM 1804411000149. Saya Hairunisa dengan NIM akhiran 151. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisa visualisasi data akademika menggunakan Tableau Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks. Big Data bertujuan untuk disimpan, dikelola, dan diproses secara efisien. Selanjutnya, Big Data akan dibedakan lagi sesuai dengan jenis-jenisnya. Jenis-jenis Big Data ada 4, yaitu 1. Kecepatan. Kecepatan yaitu pengambilan yang sangat penting bagi pengambil keputusan. 2. Pengolahan kompleksitas. Ini memudahkan keputusan proses pembuatan. 3. Transaksi data volume yang sangat besar. Dan yang keempat, data struktur. Pada tugas kali ini, kami menggunakan aplikasi Tableau sebagai aplikasi untuk memvisualisasi data. Dikarenakan Tableau lebih mudah dalam pengimplementasinya data. Tableau digunakan sebagai alat visualisasi karena lebih mudah dalam mengelola jumlah data yang lebih besar secara model grafik. Yang selanjutnya, visualisasi data. Fleksibilitas terdiri dari jumlah analisis yang dapat dilakukan pada pengelolaan atau analisis data. Yang digunakan adalah database sistem informasi akademik yang berhubungan dengan status mahasiswa. Dalam hal ini, kami menggunakan tools Tableau untuk melakukan analisis data berdasarkan worksheet jumlah mahasiswa, status mahasiswa, tabel nama mahasiswa, dan menghasilkan dashboard data mahasiswa. Yang nantinya hasil analisis yang diperoleh dengan menggunakan visualisasi data dalam bentuk grafik, manajemen sangat cepat dan mengoptimalkan pengelolaan data sehingga mengetahui perkembangan keadaan database akademik tersebut. Ini gambar penerapan pengelolaan data secara rutin dengan cara memvisualisasikan data dari hasil pengelolaan data. Yang selanjutnya, pengelolaan data Tableau mendukung berbagai visualisasi termasuk bar chart, time series, scatter plots, and health maps, serta analisis operasi seperti penyaringan, penyortiran, data pencarian. Dalam melakukan visualisasi data, tahapan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan koneksi dengan database SQL, server yang berjalan secara real time. Yang kedua, menyiapkan 3 worksheet yang terdiri dari worksheet jumlah mahasiswa, status mahasiswa, dan nama mahasiswa. Yang ketiga, mendesain dashboard dari worksheet yang telah dibuat dalam memvisualisasikan data di dashboard menggunakan action yang menghubungkan dari semua worksheet. Di sini saya akan menjelaskan worksheet mahasiswa. Yang pertama yaitu worksheet jumlah mahasiswa. Dalam membuat worksheet mahasiswa, jumlah mahasiswa divisualisasikan berdasarkan tahun masuk yang difilter berdasarkan tahun masuk dan status mahasiswa. Jadi kita membuat visualisasi datanya itu berdasarkan tahun masuk dan status mahasiswanya. Misalkan di 2017 ada 612 mahasiswa yang berstatus aktif, lalu 2018 ada 716 mahasiswa berstatus aktif, dan tahun-tahun berikutnya. Yang kedua yaitu worksheet status mahasiswa. Dalam membuat worksheet status mahasiswa divisualisasikan berdasarkan nama kelas dengan jumlah mahasiswa yang berada di kelas tersebut. Filter dan warna berdasarkan tahun masuk dan status mahasiswa. Misalkan di mata kuliah A ada mahasiswa 2017 yang sebanyak 72 orang yang mengambil dengan diagram warna biru. Lalu ada 68 orang mahasiswa angkatan 2018 yang mengambil dengan diagram warna merah. Selanjutnya yaitu worksheet nama mahasiswa.
Dalam membuat worksheet nama mahasiswa, status nama mahasiswa divisualisasikan berdasarkan NIM, nama, mata kuliah, dan status. Filter berdasarkan tahun masuk dan status mahasiswa. Jadi memvisualisasikannya kita tuh urut berdasarkan tahun masuk. Misalkan tahun 2017 ada 612 mahasiswa dengan berstatus aktif. Kita membuat visualisasinya yang mahasiswa tahun 2017 dulu, yaitu NIM, nama, mata kuliah, dan status. Lalu misalkan di tahun 2017 ada 716 mahasiswa aktif, kita membuatnya juga urut, lalu disusun dengan tahun-tahun setelahnya. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan gabungan dari beberapa worksheet di atas tadi, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat worksheet ke dalam dashboard. Dashboard adalah kumpulan dari beberapa lembar kerja dan informasi pendukung yang ditampilkan dalam satu tempat sehingga dapat membandingkan dan memantau berbagai data secara bersamaan. Jadi untuk lebih mudahnya kita memantau ketiga worksheet tadi itu kita kumpulkan jadi satu di tempat yang bernama dashboard, supaya kita kerjanya lebih mudah dalam memantau. Jadi kita nggak perlu membuka tutup file yang lain. Pada dashboard berikut, kita dapat melihat dashboard dapat dibaca oleh Tableau Reader dan kita dapat mengetahui tentang jumlah mahasiswa per angkatan. Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat status kemahasiswaan, entah dia aktif, sedang melakukan cuti, ataupun tidak aktif, maupun mahasiswa yang sedang melakukan transfer dan DO ataupun disebut dengan dropout. Dashboard pada gambar di atas yaitu dapat menampilkan dengan cepat data kemahasiswaan yang sudah lulus dengan menampilkan berupa nama mahasiswa tersebut pada tabel sheet mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja tampilannya. Yang pertama yaitu memberikan checklist pada 5 tahun terakhir, yaitu pada 2005 sampai 2010 di worksheet jumlah mahasiswa. Yang kedua, pilih status lulus di worksheet status mahasiswa. Dan yang terakhir, pilih grafik bar yang menunjukkan jumlah mahasiswa pada kelas yang telah lulus dan akan menampilkan berupa NIM, nama mahasiswa secara lengkap dan cepat. Dan selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari presentasi di atas. Yang pertama adalah visualisasi dalam bentuk laporan grafik dapat mengoptimalkan permasalahan dalam manajemen pendidikan itu tersebut. Yang selanjutnya adalah permasalahan dalam ilmu komputer dengan teknologi big data dapat dengan cepat menghasilkan analisis yang dampaknya akan memberikan pengetahuan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Tableau sendiri dapat menyelesaikan dan mengoptimalkan permasalahan data dalam lingkungan manajemen bisnis tersebut. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.